Ustadz Wahabi yang pernah kami kritisi. Dan ini yang akan kami diskusikan. Kalau memang para Wahabi berani nantang diskusi kami. Abu Haidar al-Wahabi, dia dalam salah satu ceramahnya ketika mendapat sebuah pertanyaan, hukum membaca ayat suci Al-Quran di sisi kuburan. Lalu Abu Haidar, dia menjawab, Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah menentang keras orang yang mengaji Al-Quran di sisi kuburan. Na'udzubillah min dzalik. Ini kedustaan yang sangat nyata atas nama Imam Asy-Syafi'i dan atas nama ulama-ulama Syafi'iyah. Mengapa demikian? Sebab Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam kitab Al-Umnya, lihat di juz pertama, Shaifah 334 terbitan Darul Ibnul Jauzi, Imam Asy-Syafi'i menyatakan, wa uhibbu law quri'a indal qabri, dan saya senang apabila ayat suci Al-Quran itu dibaca di sisi kuburan. Ucapan Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan aku senang ketika Al-Quran dibaca di sisi kuburan itu ditaukiti oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau yang bernama Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, tepat di juz ke-6, Shaifah 320 terbitan Darul Kutubil Ilmiyah. Apa kata Imam An-Nawawi? Wa yustahabbu ay yaqra'a minal Qur'ani ma tayassara wa yad'u lahum aqibaha nassa 'alaihi Syafi'iyyu wattafaqu 'alaihi al-ashabu. Dan disunahkan bagi orang yang berziarah kubur untuk mengaji Al-Quran di sisi kuburan, Al-Quran yang ia anggap mudah baginya. Wa yad'u lahum aqiba. Setelah ngaji baru dia mendoakan ahli kubur tadi. Nasso alaihi Syafi'i. Begitulah yang direkomendasikan oleh Imam Asy-Syafi'i, wattafaqu alaihi ashabu, dan itu disepakati oleh ashab Syafi'i. Bagaimana mungkin Abu Haidar menyatakan, Imam Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah menyatakan menentang keras ngaji Al-Quran di sisi kuburan, padahal sangat tegas Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam kitab Al-Umnya maupun Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzabnya sangat tegas Imam Asy-Syafi'i maupun ulama-ulama Syafi'iyah menganjurkan orang yang berziarah kubur agar membaca Al-Quran di sisi kuburan. Kemudian Khalid Basalamah menyatakan dahi Nabi dan dahi para sahabat itu hitam. Dia berdasarkan ayat suci Al-Quran, yaitu simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ini yang dijadikan dalil oleh Khalid Basalamah bahwa dahi Nabi dan dahi para sahabat itu hitam. Padahal tidak ada hadis manapun yang mengatakan dahi Nabi dan dahi para sahabat itu hitam. Tidak ada. Dan memang ayat simahum fi wujuhihim ini tidak pernah berbicara dahi, tetapi bicara wajah. Sebab itu banyak para ulama yang menafsiri simahum fi wujuhihim, wajah, bukan jidat, bukan dahi, men. Ya. Dan Khalid Basalamah itu juga mengatakan bahwa rukun wudhu ada dua. Na'udzubillah min dzalik. Rukun wudhu ada dua. Dan itu sudah viral. Kemudian Harith Abu Naufal dia menyatakan dalam salah satu ceramahnya, Syekh Izzuddin bin Abdissalam, beliau membid'ahkan atau menganggap sesat salaman setelah sholat subuh atau setelah sholat asar. Padahal Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya yang bernama Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, tepat di juz kedua halaman 134, beliau menyatakan walil bida'il mubahati amfilatun minhal musafahatu aqibas subhi wal asri. Dan untuk bid'ah yang boleh, ingat, untuk bid'ah yang boleh memiliki banyak contoh, beberapa contoh. Minha, di antara contoh bid'ah yang boleh adalah al-musafahatu aqibas subhi wal asri, yaitu bersalaman setelah sholat subuh atau salaman setelah sholat asar. Ini pandangan Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab beliau sendiri yang bernama Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, tepat di juz kedua halaman 134. Jadi Syekh Izzuddin bin Abdissalam memperbolehkan salaman bagi umat Islam ketika selesai sholat subuh ataupun bersalaman setelah selesai sholat asar. Lagi-lagi dicomot, dipelintir oleh Ustadz Wahabi yang bernama Harith Abu Naufal. Kemudian Abdul Hakim bin Amir Abdad, ini didengkot juga. Dia menyatakan para ulama mengatakan bahwa menentukan suatu mazhab itu bid'ah yang besar dalam Islam. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kita tahu ulama mana, ulama siapa yang mengatakan bahwa menentukan atau mengikuti suatu mazhab itu bid'ah besar dalam Islam. Ulama siapa? Kita cek dalam kitabnya Syekh, apa itu pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh
Beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau menyatakan orang awam itu wajib mengikuti salah satu 4 mazhab. Kita wajib lihat dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau memang masih kurang, cek dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya daripada Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Di sana dijelaskan dengan detail. Kemudian Subhan Bawazir. Subhan Bawazir itu yang menyatakan bahwa tasbih itu menyerupai orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Dan semua agenda negeri ini agenda Syiah katanya. Agenda Syiah. Na'udzubillah min dzalik. Ini ceramah yang sangat ngawur. Saya rasa gak perlu dalil ini teman-teman ya. Kemudian Sufyan Khalid bin Idham Rurai. Sufyan Khalid bin Idham Rurai ini menyatakan haram ziarah kubur ke kuburan yang jauh. Ini haram ziarah ke kuburan yang jauh dari tempat tinggal kita. Dia mengutip fatwa Syekh bin Bas katanya. Dengan berdasarkan hadis la tusaddu rihal illa ila thalathati masajid, itu kan. Padahal di sana kalau memang dia mau mengamalkan hadis secara umum, seharusnya dia jangan kuliah di luar negeri lah. Para Ustadz Wahabi jangan kuliah di luar negeri, sebab kuliah di luar negeri itu bukan pergi ke salah satu 3 masjid itu, yaitu bukan Masjidil Haram, bukan juga Masjid An-Nabawi atau Masjid Rasul, dan juga bukan Masjid Al-Aqsa. Ya. Jadi kita nanti haram kalau diamalkan secara hadis itu teman-teman. Intinya hadis itu secara umum menyatakan tidak boleh bepergian jauh kecuali menuju ke 3 masjid itu, yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjidil Rasul, kemudian Masjid Al-Aqsa. Tapi sayangnya kan semua Ustadz Wahabi itu kenapa kok kuliah di luar negeri? Ini kan jadi masalah. Giliran mau mengharamkan ziarah ke kuburan yang jauh, dia menggunakan hadis secara umum, tetapi dia lupa dirinya sendiri bahwa mereka sering keluar negeri, mereka itu sering keluar kota. Ya Allah, piye kon. Kemudian Maududi Abdullah. Maududi Abdullah itu menyatakan bahwa tidak ada orang yang mencium kaki Nabi Muhammad SAW. Padahal kita tahu teman-teman, di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya daripada Imam An-Nawawi, tepat di halaman 375 terbitan Maktabah Darul Jawahir, beliau menyatakan wa an Safwan bin Asal radhiyallahu anhu qala yahudiyyun li sahibihi idhhab bina ila hadzal nabiy fa'ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an tis'i ayatin bayinat fadzakara al-hadits ila qawlihi faqabbala yadahu wa rijlahu wa qala nashhadu annaka nabiyyun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu bi asanid sahihatin. Jadi Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin tepat di halaman 375 terbitan Maktabah Darul Jawahir menyatakan dari sahabat Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang Yahudi yang berkata kepada temannya, dia mengatakan, ayo kita pergi ke Nabi ini. Kemudian mereka berdua pergi mendatangi Nabi Muhammad SAW, lalu bertanya tentang 9 ayat yang bayinat. Kemudian di sana dijelaskan dalam hadis itu, faqabbala yadahu wa rijlahu, faqabbala yadahu wa rijlahu. Kemudian 2 orang Yahudi itu mencium tangan Nabi plus mencium kakinya Nabi Muhammad SAW. Wa qala nashhadu annaka nabiyyun, seraya mereka berdua orang Yahudi itu bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa ghairuhu dan imam yang lainnya bi asanida sahihatin, dengan sanad yang sahih. Badrus Salam LC dan Farhan Abu Furaihan, mereka berdua menyatakan bahwa Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang bernama Al-Majmu' Syarhul Muhadzab mengkritik ulama yang menganjurkan melafadzkan niat. Ini sudah kedustaan yang sangat nyata. Mengapa demikian? Sebab Imam An-Nawawi, beliau berkata dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, tepat di halaman 246, juz kedua, terbitan Darul Kutubil Ilmiyah, an-niyatul wajibatu fil wudu'i hiyan niyatu bil qalbi, wa la yajibul lafzu bil lisani ma'aha, wa la yujzi'u wahdahu, wa in jama'ahuma fahuwa akadu wa afdalu, hakadha qalahul ashabu wattafaqu alaihi. Dan apabila seorang itu
memadukan antara niat yang ada di hati plus dia melafadzkan niat dengan lisan, fahuwa akadu, maka itu lebih kuat lagi, lebih muakkad lagi, wa afdalu, dan lebih afdal lagi. Hakadza qalahul ashabu wattafaqu alaih. Begitulah yang telah disampaikan oleh ashabus Syafi'i dan mereka sepakat. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, tepat di juz ke-7 halaman 355 terbitan Darul Kutubil Ilmiah, Imam An-Nawawi menyatakan, wala yustaratu nutqul lisani bila khilafin, wala yakfi an niyatil qalbi bila khilafin, walakin yustahabbu talaffuzu ma'al qalbi kama sabaqa fil wudu'i was sholati. Walakin yustahabbu talaffuzu ma'al qalbi, tetapi disunahkan melafadzkan niat beserta niat yang ada di hati, bersamaan dengan niat yang ada di hati. Ini bab masalah puasa. Jadi disunahkan kama sabaqa fil wudu'i was sholati, sebagaimana disunahkan melafadzkan niat dalam masalah bab wudu maupun sholat. Yang dikritik oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab adalah ulama yang mewajibkan melafadzkan niat, bukan yang mensunahkan melafadzkan niat. Tetapi kalau yang mensunahkan melafadzkan niat di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, jelas dan tegas Imam An-Nawawi sangat menganjurkan hal yang demikian. Begitu. Kalau tidak terima, monggo ngajak kami diskusi. Ayo dong Pak Ustadz, para sultan-sultan Wahabi, kalau memang mau berdakwah, mari silakan dakwah, tapi tolong jangan membohongi umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Kasihan kepada orang awam apabila mereka selalu dibodohi oleh kalian. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua teman-teman. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Faqahanallahu fid din. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.